Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam waktu teduh bersama di edisi Rabu 16 Februari 2022. Bacaan kita siapkan dari Yeremia 22 ayat 10 sampai 19. Mari bersama kita berdoa. Dimuliakan namamu ya Tuhan Allah pagi yang indah ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan dengan hari baru ini pada pagi ini. Dan seraya kami berkumpul, kami bersyukur, dan kami memuliakan Allah, bahkan merindukan sabdamu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, buka pikiran-pikiran kami, untuk lebih dalam memahami firman-Mu ya Tuhan. Dan kami lakukan dengan baik di dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yeremia 22 ayat 10 sampai 19. Nubuat melawan Raja Salum. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma, dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas. Lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras, dan mencatnya merah. Sangkamu rajaku engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakin bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia, aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai tuan, aduhai seri paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Amin. Tema kita hari ini, Raja yang membahagiakan rakyatnya. Raja menjadi sosok pemimpin yang dihormati dan dihargai oleh rakyatnya. Namun bukan hanya dihargai, tetapi raja juga menjadi tumpuan harapan bagi rakyat untuk menciptakan kondisi damai dan bahagia bagi semua orang. Tak jarang rakyat memuji raja yang berlaku adil dan jujur, namun tak jarang pula rakyat yang menghujat dan tidak senang kepada raja yang mementingkan diri sendiri dan melupakan rakyatnya. Demikian dalam pembacaan kita saat ini. Kita melihat bagaimana perbandingan raja yang disukai oleh Tuhan dan rakyat dengan raja yang tidak disukai oleh Tuhan dan rakyatnya. Raja Yosia menjadi gambaran raja yang peduli kepada rakyatnya dan juga saleh dan taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengasihi Yosia.
dan rakyatnya pun merasa senang dengan kepemimpinannya. Mereka dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita karena Raja Yosia. Namun berbeda dengan pemerintahan Raja Salum dan Raja Yoyakim. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada rakyat. Mereka membangun istana dengan ketidakadilan dan menyiksa rakyatnya dengan kerja paksa. Mereka benar-benar melakukan kekejian di mata Tuhan. Mereka lupa bahwa jabatan yang mereka terima adalah alat untuk memuliakan Tuhan dengan menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Pada akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan menubuatkan kematian kepada kedua raja tersebut. Setiap jabatan dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu di gereja, di kantor, di sekolah, di dalam masyarakat dan di tempat lain, hendaklah dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hal itu dapat dilakukan dengan bekerja jujur dan adil untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua orang. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, kebenaran sabdamu boleh hadir dalam persekutuan kami dalam waktu teduh pagi ini. Mengingatkan kami dan mengajarkan kami begitu luar biasanya kasih Tuhan, berkat Tuhan, jabatan Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan yang Kau anugerahkan bagi kami. Baiklah itu kami lakukan ya Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan kami pakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami tidak menyombongkan semuanya itu, tetapi semata-mata adalah anugerah dan kasih dari-Mu. Kami berdoa persiaran hari ini. Setiap kami Tuhan tuntun, lindungi dan berkati. Dalam bekerja, berusaha, melaksanakan aktivitas, melakukan sebuah tanggung jawab dan tugas-tugas kami. Semuanya boleh kami kerjakan dalam tuntunan kasih-Mu. Berkati pemerintah kami, pemimpin kami, bangsa dan negara ini yang Kau karuniakan bagi kami semua. Dan biarlah pemerintah kami menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Berkati mereka dalam mengatasi wabah COVID-19 varian Omikron. Dan biarlah wabah ini dalam kuasa-Mu berlalu dari kehidupan kami. Dan begitu banyak orang yang terpapar varian Omikron, virus corona. Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Kami semua tetap disehatkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Berkati umat-Mu yang sakit, sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka, teguhkan dan hiburkan. Yang mengalami perkara kesulitan hidup, pergumulan-pergumulan berat, pegang tangan mereka, teguhkan iman mereka. Dan biarlah mereka selalu bersandar hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa orang tua kami menikmati masa tua. Dipeliharakan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dengan saudara kami yang berulang tahun. Menikmati berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan. Semua itu adalah anugerah dari-Mu. Dan setiap kami yang mengalami, kami menyatakan syukur, pujian kepada-Mu. Terima kasih ya Allah, ini doa, ini syukur, ini pujian kami. Dan peliharakan hidup kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita. Shalom.